Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pendampingan dan pendamping proses produk halal atau PPH. Disimak ya. Dasar hukum pendampingan proses produk halal berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 139 Tahun 2020 tentang penahapan produk makanan dan minuman. Produk pada sektor makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Percepatan sertifikasi untuk pelaku usaha mikro kecil atau UMK didorong dengan menyegerakan fasilitasi melalui self-declare atau pernyataan pelaku usaha. Untuk dapat melaksanakan self-declare diperlukan adanya pendamping proses produk halal atau pendamping PPH sesuai dengan PMA nomor 20 tahun 2021. Pendamping PPH harus diawali dengan lembaga pendamping PPH yang menaungi para pendamping PPH. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 4. PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro. 5. Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2021 tentang pedoman pelatihan pendamping PPH. 6. Kepala BPJPH Nomor 136 Tahun 2021 pedoman verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha mikro dan kecil. 7. Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang juknis pendamping PPH dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Proses produk halal yang disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendamping PPH adalah tenaga atau seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Syarat pendampingan PPH. 1. Ormas dan lembaga keagamaan Islam telah berdiri minimal 10 tahun, memiliki minimal 5 orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan produk, dan memiliki unit yang menangani pendampingan PPH. 2. PTN atau PTS terakreditasi, memiliki unit yang pendampingan menangani PPH, menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas pendampingan PPH. 3. Instansi pemerintah atau badan usaha selama bermitra dengan ormas, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi. Dokumen permohonan pendaftaran pendampingan PPH. 1. Akta atau dasar hukum pendirian. 2. Struktur organisasi. 3. Ijazah atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap syariat kehalalan produk. 4. Data identitas pendamping PPH. 5. Pernyataan komitmen. Registrasi pendampingan PPH setelah diverifikasi BPJPH dan telah memenuhi persyaratan. Berikut ini contoh akun si halal lembaga pendamping. Kewajiban pendampingan PPH, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi mempunyai kewajiban: 1. Melakukan rekrutmen pendamping PPH. 2. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH. 3. Menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada BPJPH dan membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung. Berikut ini contoh tampilan dashboard lembaga pendamping Pusat Kajian Halal. Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Pendampingan PPH harus memenuhi persyaratan: 1. Warga negara Indonesia. 2. Beragama Islam. 3. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk. 4. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. 5. Berpendidikan paling rendah lulusan MA atau SMA atau sederajat. Persyaratan peserta pelatihan pendamping PPH. 1. Pas foto 3x4 dengan latar belakang berwarna merah. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi ijazah atau syahadah. 4. Surat tugas atau rekomendasi dari lembaga. Pelatihan pendamping PPH.
Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh 1. BPJPH, 2. Organisasi Kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha. Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping PPH diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH. Setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan BPJPH, melakukan registrasi. Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan di luar BPJPH, pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi kepada BPJPH. Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor registrasi pendamping. Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping PPH harus menunjukkan integritasnya dan melaksanakan kode etik pendamping PPH. 1. Melaksanakan tugas pendamping PPH sebagai ibadah kepada Allah SWT dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. 2. Jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis, syubhat sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil pendampingan PPH. 3. Objektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak pelaku usaha. 4. Amanah dan dapat menjaga kerahasiaan pelaku usaha dan tidak menyampaikan kepada pihak lain. 5. Teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran. 6. Tidak menerima suap. 7. Tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pendamping PPH. 8. Senantiasa menampilkan akhlakul karimah. Komunikasi pendamping PPH. 1. Membangun relasi penuh dengan kesopanan dan keramahan kepada pelaku usaha. 2. Menyampaikan maksud dan tujuan pendampingan PPH dengan baik. 3. Menyampaikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Mendorong serta memotivasi pelaku usaha dalam proses pendampingan PPH. 5. Menjalin komunikasi secara intens selama proses pendampingan PPH. 6. Membantu dan membimbing pelaku usaha dalam melengkapi dokumen persyaratan pernyataan pelaku usaha. Berikutnya, berkomunikasi yang sifatnya solutif untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelaku usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha. Terakhir, senantiasa berkomunikasi yang didasarkan pada akhlakul karimah. Pencabutan nomor registrasi pendamping PPH. 1. Tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH. 2. Melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH. 3. Tidak melakukan pendampingan PPH selama 2 tahun berturut-turut. 4. Mengundurkan diri. 5. Meninggal dunia. Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada PP 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Ini terdapat pada pasal 79 ya. Kemudian pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal paling sedikit terdiri atas 1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan proses produk halal. Kemudian yang kedua, adanya pendampingan PPH. Pernyataan pelaku usaha kriterianya produk tidak berisiko, bahan sudah pasti kehalalannya, kemudian proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Persyaratan pelaku usaha, persyaratan umum, belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain. 2. Memiliki aspek legal yaitu nomor induk berusaha atau NIB. 3. Memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar rupiah yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. Kemudian yang terakhir, melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 1 tahun. Adapun persyaratan khusus, 1. Memiliki fasilitas produksi dan atau outlet paling banyak 1. 2. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi. Berikut ini contoh format pernyataan pelaku usaha. Berikut ini merupakan format rekomendasi hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH. Berikut ini merupakan bagan alur pendampingan PPH.